langsung saja kita masuk pada pengertian konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini adalah pandangan tentang bagaimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, secara keseluruhan, teori belajar konstruktivisme ini menekankan bahwa pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka, serta memberikan penekanan pada pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi sosial yang terlibat dalam lingkungan belajar yang mendukung. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dari teori konstruktivisme, kita masuk pada karakteristik dari teori konstruktivisme. Nah, karakteristik yang pertama yaitu aktivitas belajar. Dalam aktivitas belajar ini menekankan pentingnya aktivitas belajar siswa, dan dari teori ini, siswa aktif dalam membangun pengetahuan melalui tugas-tugas yang menantang dan memotivasi mereka. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu konteks. Dalam konteks ini, membangun pengetahuan dan pemahaman siswa. Dan oleh karena itu, konteks yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan pengetahuan dan pemahaman itu sangat penting bagi siswa. Dan karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran yang berbasis tugas. Nah, dalam pembelajaran berbasis tugas ini harus didasarkan pada tugas yang menantang dan memotivasi untuk memfasilitasi pembangunan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik bagi siswa. Dan karakteristik yang keempat yaitu evaluasi. Dalam evaluasi ini juga merupakan proses yang konstruktif, dan oleh karena itu evaluasi didesain untuk memfasilitasi pembangunan pengetahuan siswa dan agar pemahaman mereka lebih baik. Dan setelah itu kita masuk pada tokoh yang ada dalam teori konstruktivisme ini, dan tokoh yang saya ambil yaitu John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah itu seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar, dan kelas itu merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan yang nyata. Nah, ilmu mendidik Dewey ini menganjurkan pembelajaran untuk mendorong pelajar terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi masalah dan membantu mereka dalam menyelidiki masalah-masalah intelektual dan juga sosial. Nah, kemudian kita masuk pada kelebihan dari teori konstruktivisme ini. Nah, teori konstruktivisme memiliki kelebihan yaitu menekankan pada peran aktif individu. Nah, teori konstruktivisme menekankan pada peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dan hal ini dapat memberikan motivasi pada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memperkuat pengetahuan pengalaman belajar mereka. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu mendorong pemikiran siswa untuk lebih kritis. Nah, teori konstruktivisme ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara kritis. Hal ini dapat membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lebih berarti tentang topik yang dipelajari. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu menekankan pada konteks yang interaksi sosial. Nah, dalam konstruktivisme menekankan pentingnya konteks dan interaksi sosial dalam pembelajaran, dan hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami hubungan antara konsep dan topik yang dipelajari dalam konteks dunia nyata, dan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam berkolaborasi dengan orang lain. Dan ada juga kekurangan dari teori konstruktivisme, yaitu kurangnya struktur. Dalam teori konstruktivisme dapat kurang struktur dalam pengajaran dan pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih merasa kebingungan dan kehilangan fokus dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Konstruktivisme memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Dalam
Hal ini dapat menjadi tantangan bagi sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Nah, secara keseluruhan, teori belajar konstruktivisme memiliki banyak kelebihan dalam memperkuat proses belajar siswa, namun juga memiliki beberapa kekurangan, dalam hal ini struktur, waktu, dan sumber daya. Dan oleh karena itu, implementasi teori konstruktivisme ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh strategi pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Dan yang saya ambil yaitu contohnya pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, itu melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang meniru masalah yang ada dalam dunia nyata. Dan siswa diberikan masalah yang kompleks dan memerlukan analisis dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Nah, siswa belajar dengan cara berdiskusi, melakukan penelitian, dan merumuskan solusi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Dan PBL mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, sekian video pembelajaran saya mengenai teori konstruktivisme. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan.